Jadi sekali lagi kepada negara dan kepada siapa saja menonton TV, menonton acara ini, tolong disambung, disiarkan, disebarkan supaya negara kita tahu soal kurikulum ilmu hukum dan mahkamah sumpah. Saya melihat di sini banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang sebetulnya kalau kita mau lebih sempurna lagi, selain daripada mahkamah sumpah, ada namanya juga mahkamah kepatutan, apa istilahnya, bukan patutan, jadi hasilnya kelayakan. Seseorang yang diangkat jadi penyidik, apakah memang sudah layak? Belum. Seseorang yang diangkat menjadi aparatur negara yang memiliki tingkat risiko atau tingkat tanggung jawab atau tingkat yang memiliki tingkat benturan dengan masyarakat itu tinggi, itu harus ada namanya mahkamah kelayakan. Karena kita lihat banyak orang yang jadi guru sebetulnya dia preman. Akhirnya yang diajarkan kepada siswanya ya bajingan semua. Ya. Kemudian banyak orang yang dai yang ceramah, ya. Mereka itu hanya dengan modal sorban sudah mereka jadi penceramah agama, tapi isinya bukan penceramah agama. Isinya adalah membuat jadi orang tersesat. Karena itu kita butuh yang namanya kelayakan. Dan yang namanya mahkamah kelayakan ini yang menguji, entah itu namanya mahkamah kelayakan atau misalnya kompetensi atau kelayakan istilahnya kayak ujian kelayakan, uji kelayakan. Nah, yang namanya yang menguji ini jangan satu orang dan jangan dari satu instansi, jangan, harus wakil masyarakat. Karena ujung-ujungnya semua yang mereka lakukan ini adalah berdampak pada masyarakat. Misalnya, di dalam agama-agama manapun, ada kita lihat itu penceramah, baik dari agama Kristen, Islam, Hindu, Buddha. Bisa jadi yang mereka ajarkan itu enak kedengarannya. Tapi sudah bisa jadi melenceng dari Alkitab atau kitab suci. Ya, itu berbahaya. Nah, karenanya saya minta supaya ini kelayakan ini bukan hanya kepada itu yang saya bilang. Jadi mulai dari penyidik ini kan, ya, kalau jadi polisi ya sudahlah, kalau polisi biasa tidak ada masalah. Yang jadi masalah kalau sudah jadi penyidik, kemudian jaksa penuntut umum, jadi hakim. Konsekuensi dari kelayakan mereka itu atau ketidaklayakan mereka itu akan berdampak pada masyarakat. Masyarakat mana? Ya, pencari keadilan. Mereka punya kewenangan untuk melakukan upaya paksa. Harus diketahui, upaya paksa yang mereka punya itu adalah merampas kemerdekaan orang lain. Ketika mereka tidak didukung dengan pengetahuan atau kelayakan, maka yang terjadi akan jadi abuse of power. Ya, jadi istilahnya kesewenang-wenangan. Ini yang saya ingin tanamkan kepada kita. Kita tahu di sana sini tuh masih banyak orang bagus, Pak. Misalnya ada penyidik yang baik, banyak Pol PP yang baik, banyak PPNS yang baik, banyak JPU yang baik, banyak hakim yang baik, bahkan banyak pejabat-pejabat administrasi juga yang baik. Tapi yang baik itu tidak nampak. Kenapa? Karena yang disoroti masyarakat bukan orang baik. Yang disoroti masyarakat adalah orang-orang yang melakukan kesalahan. Sebab kalau kebaikan itu tidak perlu digembar-gemborkan. Memang dia digaji, ya, dia diangkat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara. Itu mereka itu memang untuk melakukan kebaikan. Jadi tidak perlu diinikan. Artinya begini, kalau kita sudah tahu ini kan hitam, ya udah, orang sudah tahu hitam. Kain putih, orang sudah tahu kain putih. Karena yang diseleksi, yang diterima ini adalah orang-orang yang bersih, kita konotasikan seperti kain putih. Ya, jadi gini, saya ingin memberikan ini ada istilah, kita bentangkan 1000 meter kain putih. Orang tidak akan bilang, kenapa ini kain putih? Orang sudah tahu putih.
Tapi ketika ada satu noda hitam, orang akan persoalkan, padahal ada 1000 meter. Noda hitamnya cuma sedikit saja. Yang orang persoalkan noda hitam sedikit itu. Kenapa? Karena memang prinsip kehidupan manusia yang berakhlak, yang diterima untuk menjadi pengayom masyarakat adalah orang-orang yang bersih. Nah, sama ketika dibentangkan kain hitam. Ini kain hitam. Kita gambarkan bahwa preman. Ini preman. Ada dulu istilahnya di kampung-kampung. Kalau orang preman itu orang selalu bilang, ini preman, memang preman nakal. Anggaplah itu kain hitam. Ketika seorang preman itu pergi ke masjid, atau pergi ke gereja, atau pergi ke pura, atau pergi ke bihara, orang bilang, hebat ya, hebat ya. Ini yang preman ini sudah sadar. Padahal orang-orang yang pergi ke gereja, yang pergi ke masjid, pergi ke vihara, pergi ke pura, itu banyak. Jadi ini harus bisa difahami, ya. Karena itu kenapa hakim tidak boleh melakukan kesalahan? Karena hakim itu kan adalah wasit atau juri yang diberi kepercayaan untuk menjadi adalah profesi. Hakim itu adalah profesi yang diberi kemerdekaan oleh negara untuk menentukan nasib orang, untuk menjadi wasit atau juri, seperti dalam pertandingan sepak bola. Kita biasa lihat pemain itu mukulin hakim, mukulin hakim garis, mukulin juri. Karena apa? Mereka sudah bekerja keras untuk berjuang, mereka kalah. Kalah itu karena wasitnya curang. Lah ini juga kalau kita gambarkan dalam hukum, ya, hukum itu lebih berat. Karena kenapa? Menentukan nasib orang. Yang dibilang hakim itu adalah juri atau wasit di pengadilan yang menentukan orang akan dihukum jadi hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara dengan 20 tahun, atau harta orang ini akan berpindah tangan. Nah, disinilah yang harus kita pahami sebagai warga negara Indonesia, perlunya mengikuti edukasi hukum dari pengacara Bintu Alaremba. Anda tentu tidak akan mendapatkan ilmu-ilmu ini dari bangku kuliah. Saya jamin. Kalau Anda datang ke kantor pengacara, tidak mungkin ada kantor pengacara yang berikan bagian ilmu pengetahuan yang gratis seperti ini. Karena itu adalah mata pencarian. Kebetulan saya ini punya mata pencarian adalah kantor proteksi perlindungan hukum, mencegah, memprotek, melindungi, membentengi orang-orang yang sudah terdaftar di kantor saya menjadi member. Jadi saya berikan ilmu yang gratis. Satu, kalau Anda jadi member, alhamdulillah. Kalau Anda tidak jadi member tapi Anda memanfaatkan ini lalu menguntungkan Anda dan keluarga, saya bersyukur pada Tuhan. Saya saya tidak sia-sia hidup di muka bumi. Itu yang saya harus sampaikan kepada masyarakat seluruh Indonesia. Sebetulnya kita ini dilindungi oleh undang-undang yang namanya Undang-Undang 45, Undang-Undang Dasar 45, sebagai apa? Sebagai landasan bernegara, bermasyarakat, yang mana kita ini akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita, dan kita juga akan dilindungi hanya oleh negara, ya, dengan dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Negara ini menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, kemudian menjamin segala haknya, segala hak warga negaranya, bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Dan pemerintahan wajib menjunjung hukum itu dengan tidak membeda-bedakan warganya.